Bang, boleh request bahas tentang payslip sama 88 days nggak? Apa ya, single. How do you feel setelah balik Indo lagi, Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Lanjut, konten traveling tipis-tipis di Aussie. Nah, ini gua kepikiran sebenarnya, tapi... Oke, inilah part kedua Q&A dari Instagram Referensi Bank. Nah, ini ada pertanyaan referensi bank. Referensi bank untuk SDWHP itu sama untuk launch visa atau harus baru? Untuk referensi bank ini setahu gua bebas saja. Mau sama boleh, mau beda boleh gitu. Kalau gue sih waktu itu sama, karena ngapain buat lagi gitu, maksud gue ngapain buat baru, pakai aja yang udah ada gitu. Tapi perhatikan jumlah saldo di dalamnya ya gitu, jangan sampai kurang dari yang sudah tertera di referensi banknya gitu. Just in case buat jaga-jaga aja. Bang, kapan jadi tukang antar makanan? Nanti kalau gue balik ke Melbourne pasti gue lakuin lagi itu, dan akan banyak videonya lagi tuh, ngojol. Lanjut, mau tanya Bang, bisa nggak kausi mandiri tanpa pakai jasa atau agen, atau disarankan pakai gua tanpa pakai jasa dan agen? Itu mandiri. Biasanya yang pakai jasa dan agen itu student. Gua tidak punya rekomendasi jasa dan agen, tapi yang bisa gua kasih masukan ke kalian itu hati-hati gitu, karena banyak jasa atau agen di luar sana yang memanfaatkan kengebetan orang Indo untuk kerja di luar, nggak cuma Aussie aja, dan akhirnya keluar duit, nggak berangkat gitu. Itu sudah banyak kejadiannya, jadi hati-hati. Lanjut, jawab jujur, sisi negatif negara Australia apa? Wah, cakep nih. Ini sebenarnya saya sudah bikin notes-nya. Kita catat-catat apa Australia bisa. Tapi saya tidak akan jawab di sini, saya akan jawab di konten itu saja. Ditunggu. Rencana selanjutnya setelah tahun WHV selesai apa Bang? Apakah kepikiran buat jadi PR? Dulu sih kepikiran, sekarang kayaknya enggak gitu ya. Yang gue bilang tadi, gue lebih senang tinggal di Indonesia dan gue maunya balik ke Indonesia. Next, Manado mana? Manadonya di kita rumah di Malalayang. Semester 4 atau 6 yang dibutuhkan untuk SDWHV apa ya? Dulu paling susah persyaratannya apa? Kalau untuk semester 4 atau 6 berarti mahasiswa aktif ini ya. Persyaratannya semua sama kecuali surat keterangan aktif kuliah. Itu setahu gue. Paling susah persyaratannya yang effort ya IELTS gitu. Itu juga buat gue sih nggak terlalu sulit ya gitu, karena skor yang diminta rendah banget kan, 4,5. Ribet sih, lebih ke ribetnya sih, nggak susah sih, ribet aja gitu, kayak SKCK harus ngantri gitu. IELTS harus tes, nunggu hasilnya, surat referensi bank harus kekumpul 5.000 AUD gitu. Lebih ke ribetnya sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya yang paling susah mungkin yang terakhir tuh, susah ngumpulin duitnya, nah itu tuh. Lanjut, siapa nggak ke Amerika nyong? Pertama, Amerika terlalu jauh, tapi sebenarnya gue nggak menutup kemungkinan. Yang kedua, karena gue punya pilihan yang legal gitu. Kalau ke Amerika biasanya itu ilegal. Nah, gue punya pilihan yang legal dan deket ya, gue ambil Australia aja gitu. Tapi kalau misalnya say gue nggak bisa ke Australia nih, udah mentok banget nih ya, Amerika it is gitu. Kak, pemegang WHV apa bisa jadi kindergarten teacher di regional yang eligible? Bisa dong, bisa, sangat bisa. Tapi ya itu, kalau mau jadi guru, ini kan kerjaan profesional. Saingan kalian itu orang-orang Australia. Belum lagi banyak loh orang-orang dari Inggris, Irlandia, Kanada yang first language-nya itu bahasa Inggris. Mereka juga datang ke Australia untuk cari kerja gitu. Jadi saingan kalian lumayan banyak. Tapi selama ya kalau bisa diterima ya bisa-bisa aja gitu. Cuma ribetnya pasti kalian harus ambil sertifikat gitu-gitu lagi sih. Ada rencana bringing WHV to student? Singkat padat jelas, tidak ada. Gini, gue kepikiran untuk benar-benar ambil S2. Jadi bukan buat kerja, bukan student kamuflase, tapi beneran gue pengen ambil S2 gitu di bidang marketing. But we'll see, masih panjang. Dulu launch visanya MCU dulu atau MCU setelah launch, Kak? MCU itu medical check up ya. Jadi sebenarnya yang mana aja nggak masalah, tapi kalau nggak buru-buru, lebih baik launch aja dulu. Nanti kalian akan dapat ID, namanya Hub ID, ini nomor gitu. Nah, nomor ini yang kalian nanti kasih ke rumah sakit. Rumah sakit ini nanti akan masukin nomor ini, terus kirim hasilnya dengan mencantumkan referensi nomor yang udah dikasih. Gitu. Jadi kalian nggak dapat hasilnya, nanti yang dapat hasilnya pemerintah Australia. Yaitu nomor referensi ini cuma bisa terbit kalau kalian udah launch visa. Tapi kalau mau sebelum itu bisa nggak? Bisa. Kalian harus minta Hub ID dulu. Ini yang terjadi waktu gua mau apply second year di sana. Jadi prosesnya kalian tuh minta medical health declaration number apa kalau nggak salah. Jadi nomor ini yang nantinya akan dipakai rumah sakit untuk jadi nomor referensi. Jadi hasil kesehatan kalian ya dikirimin ke pemerintah Australia dengan mencantumkan nomor referensi itu. Bang, modal 30 juta cukup
tidak untuk 2 bulan di Melbourne. Dan posisi saya sendiri tanpa relasi DLL. 30 juta, hidup hemat, tidak ada kerjaan, 2 bulan di Melbourne, cukup. Iya, sangat cukup. Tapi dengan syarat itu ya, dengan syarat hidup hemat gitu. Hidup hemat tuh dari akomodasinya, tempat tinggalnya itu harus dilihat gitu. Kalau bisa yang harganya paling mentok 2 juta per minggu. Dan untuk makanannya ya tidak boleh jajan di luar gitu. Belanja, masak. Cukup kok tapi. Kalau di press banget ya. Untuk transport, gampang lah transport bisa bayar member dan itu harganya di bawah 2 juta per bulan. Sebelum WHV kerja apa bang? Sebelum WHV gue tidak kerja sama orang gitu. Jadi gue ada beberapa bisnis kecil-kecilan. Ya di Indonesia gue nggak pernah jadi staff atau jadi karyawan gitu. Sudah punya pacar kok nggak pernah bahas soal pribadi di YouTube? Ya karena tidak ada yang bertanya. Kalau live Instagram ada yang nanya ya gue jawab kok, gue bahas. Ini tadi kan ada yang nanya kan yang di awal single atau enggak, yang di part 1. Nah, yang di part 1 tuh ada yang nanyain tuh. Nah, itu gue jawab gitu. Kalau ada pertanyaan mah, gue selama itu bukan hal pribadi yang memang harus ditutupi ya nggak gue tutupi gitu. Kalau bawa rokok lebih ke Aussie boleh nggak kakak kalau kita declare sama bawa liquid nikotin? Oke, kalau bawa lebih, gini, gue kasih tahu regulasi bawa rokok ya yang waktu itu ya. Kalian boleh bawa 2 pak. 1 udah dibuka, 1 masih disegel. Gitu, itu batasnya. Jadi di kertasnya itu ditulis apakah, kalau nggak salah ya, apakah kalian bawa lebih dari 25 batang. Gua nggak ngerokok. Tapi waktu itu pas awal-awal gue kepikiran gimana caranya gue bisa nyari duit nih dari hal sekecil ini gitu. Jadi gue beli rokok yang dengan harapan nanti di sana bisa gue jual, ada yang mau beli dengan harga yang lumayan gitu. Jadi gue belilah rokok. Dan itu jumlahnya lebih dari 25 batang. Terus gue deklarasiin di situ. Terus ditanya di imigrasi, ini lu bawa lebih dari 25 batang? Terus gue bilang, iya. Berapa batang yang lu bawa? Terus gue bilang, gue nggak tahu persisnya berapa, tapi 1 disegel, 1 enggak. Terus ya udah langsung dibilang, oh ya udah oke. Udah keluar gitu, jadi nggak dicek. Kalaupun mau bawa lebih ya silakan tanggung resikonya sendiri. Kalau bawa liquid nikotin sebenarnya peraturannya jelas di ban, tidak boleh. Vape masih boleh device-nya tapi liquidnya nggak boleh. Nah, tapi Australia baru nge-ban vape nih. Jadi gue nggak tahu akan lebih strict apa enggak gitu. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Ini gue mau pulang ke Aussie, ada temen gue yang nitip nih. Ada yang temen gue yang nitip liquid. Nah, gue juga nggak yakin ini gue bawa apa enggak ya gitu. Lanjut, Bang, bener kah war SDWHV dikuasai orang dalam, jadi yang umum atau war sendiri kesempatannya tipis? Gue nggak tahu ini isu dari mana, dan gue juga nggak bisa bilang ini isu yang benar atau isu yang salah. Gue nggak tahu. Tapi rasa-rasanya terlalu naif kalau kita bilang nggak ada sama sekali. Prediksi gue mungkin ada, tapi jumlahnya kecil. Jadi tetap yang umum punya kesempatan yang besar, atau punya porsi yang lebih besar gitu. Info ke Australia bang, kalau berangkat bareng gimana bang, saya mau kerja keras. Pertama, harus dipastikan kalian punya visa. Yang kedua, ya kalau mau berangkat bareng nggak apa-apa, tapi sampai sana ya gue akan sibuk sendiri pasti gitu, karena ya ada banyak yang harus gue urus. Jadi kalau berharap, oh iya sampai sana terus nanti ini gue cariin ini itu. Kalau gue udah settle, gue gak keberatan. Masalahnya gue belum settle gitu. Jadi waktu gue akan tersita buat gue sendiri. Yang ketiga, saya mau kerja keras. Gue rasa banyak orang Indonesia yang mau kerja keras ke Australia untuk dapat duit yang banyak. Tapi masalahnya kerja keras aja nggak cukup. Niat juga nggak cukup. Harus ya memenuhi segala syarat itu. Dan harus punya visa. Lanjut, cari kerja yang eligible untuk perpanjang visa di mana aja. Ini listnya ada di website imigrasi Australia gitu. Kalau gue sebutin satu-satu panjang banget. Tapi kira-kira gini, kalau untuk di provinsi itu Darwin, Northern Territory itu semuanya masuk. Southern Territory itu semuanya masuk dan kerjaannya itu bisa hospitality juga. Kalau di Victoria itu ada bagian yang nggak masuk, di Melbourne dan di pinggiran Melbourne itu nggak masuk, di luarnya itu masuk. Tapi kerjaan hospitality nggak bisa, cuma bisa kerjaan farm atau apalagi ada banyak sih yang ditulis di situ. Meat factory di New South Wales itu ibu kotanya Sydney, itu sama juga mirip-mirip kayak Melbourne. Ditentuin juga ada daerah-daerah yang di Sydney dan di pinggiran Sydney itu nggak boleh. Boleh di luarnya. Queensland itu rata-rata areanya tuh masuk, tuh eligible. Tasmania kayaknya semuanya masuk deh Tasmania, tapi tidak bisa kerja hospitality kalau nggak salah gitu. Oke, itu dia 2 part. Ini part kedua, masih ada yang part pertama. Kalau kalian belum nonton yang pertama silahkan nonton. Itu kayaknya lumayan panjang tuh, lebih panjang dari yang ini. Mudah-mudahan informatif buat kalian. Nanti gue akan adakan lagi sesi Q&A. Silahkan tanya-tanya, boleh bebas apa aja. Dan itu, jangan lupa follow kita pe Instagram, kita pe TikTok, subscribe kita pe YouTube. Kalau gitu, see you on the next video. PG.